Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga tetap sehat selalu ya. Pada video kali ini kakak akan membahas pelajaran matematika kelas 8 SMP semester 1 bab relasi dan fungsi bagian kedua yang akan membahas mengenai fungsi. Nah, seperti biasanya sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan siapkan alat tulis kalian ya. Next. Nah, tujuan dari menonton video ini, kalian bisa mengetahui atau memahami mengenai konsep fungsi. Kemudian bisa menyatakan dengan notasi fungsi. Yang ketiga, dapat menentukan banyak pemetaan yang terjadi dalam fungsi. Yang keempat, bisa membuat tabel fungsi. Yang kelima, bisa menggambar grafik fungsi. Dan yang terakhir, kalian harus bisa mengerjakan soal yang berkaitan mengenai fungsi. Konsep fungsi. Nah, fungsi ialah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Kalau kemarin relasi itu kan hubungan antara dua himpunan. Kalau di sini fungsi itu artinya lebih kompleks, yaitu ialah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian syaratnya di sini ada 4. Yang pertama, himpunan A dan himpunan B bukan himpunan kosong. Artinya himpunan A itu harus memiliki anggota himpunan. Himpunan A dan himpunan B harus memiliki anggota himpunan. Nah, coba dilihat gambarnya ini. Nah, di sini A itu memiliki anggota himpunan ABC, sedangkan B memiliki anggota himpunan 1, 2, 3. Berarti ini bisa dinamakan fungsi. Kemudian syarat yang kedua, pasangan setiap anggota himpunan A tidak boleh lebih dari 1. Artinya ini pasangan yang di A ini harus tepat 1 berpasangan di B. Nah, kalian lihat ini A pasangannya 1, B pasangannya 1, C pasangannya 3. Berarti A ini tepat 1 dengan B. Kemudian nomor 3, sehingga setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan di himpunan B. Artinya yang ini anggota himpunan A ini harus memiliki anggota di B. Jadi ini tidak boleh kosong, dia harus memiliki pasangan. Kemudian anggota himpunan B boleh tidak mempunyai pasangan di A atau mempunyai pasangan lebih dari 1. Nah, ini di B. Di B ini boleh tidak mempunyai pasangan. Kalian lihat 2 ini kan tidak memiliki pasangan, itu boleh. Atau di B itu mempunyai lebih dari 1 pasangan, ini angka 1. Dia menghubungkan A ke B itu boleh. Nah, selanjutnya kalian lihat contoh yang bukan fungsi. Itu ada 2. Kenapa yang ini dinamakan bukan fungsi? Kenapa, ayo? Iya, karena anggota himpunan A itu memiliki 2 pasangan di B, sedangkan syaratnya tadi anggota A itu harus memiliki tepat 1 pasangan di B. Atau bisa kita tandai dengan arti selingkuh ya. Maksudnya selingkuh kan si A ini memiliki 2 pasangan di B. Seharusnya si A itu memiliki tepat 1 pasangan di B. Kemudian lihat gambar yang terakhir. Kenapa bukan fungsi? Nah, kenapa?
Karena ini anggota A itu ada yang tidak memiliki pasangan, yaitu B. B tidak memiliki pasangan. Sedangkan syaratnya tadi B itu harus memiliki pasangan. Bisa kita sebut dengan jomblo. Jadi yang bukan fungsi itu berarti dia selingkuh dan jomblo. Begitu ya, Adik-adik. Kemudian apa yang dimaksud dengan notasi fungsi? Nah, notasi itu sendiri artinya adalah lambang. Berarti notasi fungsi, berarti fungsi itu dilambangkan dengan huruf kecil seperti F, G, H, I dan sebagainya. Sebenarnya boleh sih A sampai Z, tapi biasanya yang dipakai sih F, G, H begitu. Kemudian fungsi F dari A ke B dinotasikan F. Ini ada di kotak, yang ada di kotak ya, kalian lihat. F.2 A memetakan ke B. Artinya fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, ini kalian lihat gambar bagian kanan. Nah, di sini fungsi F yang ada di tengah ini, fungsi F memetakan himpunan A. Ini himpunan A yang ini ke himpunan B yang ini. Maaf ya, ini agak geser tadi. Berarti fungsi F ini yang di tengah memetakan himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya, fungsi F memetakan X ke Y dinotasikan F.2. X memetakan ke Y. Artinya fungsi F ini yang ada di tengah ini memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Anggota himpunan A ada X, anggota himpunan B ada Y. Berarti fungsi F tadi memetakan X ke Y. Kemudian Y merupakan bayangan dari X. Dituliskan menjadi Y sama dengan Fx. Maksudnya YFX itu di sini, Y di sini itu merupakan bayangan dari X. Gitu, maka dituliskan Y sama dengan Fx. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan rumus fungsi? Langkah pertama cara menentukan rumus fungsi, mengganti tanda titik 2 pada fungsi tersebut menjadi fungsi fx. Misalkan fungsi f dinyatakan dengan f titik 2 x memetakan ax plus b. Maka rumus fungsinya kita tinggal ganti f titik 2 ini menjadi fx. Terus panah ini diganti sama dengan, jadilah ax plus b. Gitu. Kemudian langkah selanjutnya, jika fungsi fx diganti dengan sebuah angka, misalnya nanti ada soal fx itu diganti dengan sebuah angka ya, misal f1 sama dengan 5. Maka nanti kalian carilah nilai A dan B terlebih dahulu. Bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Di sini saya sudah memiliki contoh. Misalkan ada soal tentukan rumus fungsi jika diketahui fungsi f dinyatakan oleh f.2 x memetakan ke ax plus b dengan f negatif 1 sama dengan 2, f2 sama dengan 11. Jangan lupa langkah pertama kita harus apa? Mengubah titik 2 ini menjadi fx sama dengan ax plus b. Selanjutnya ini. Kemudian kita substitusikan f negatif 1 sama dengan 2,
F negatif. Ketika X diganti negatif 1 sama dengan 2, maka hasilnya berapa? Kita tinggal substitusikan saja. Berarti X-nya itu diganti dengan negatif 1. Jadi ini F negatif 1 sama dengan A dikali negatif 1 ditambah B sama dengan 2. 2 itu dari soal tadi ya, F negatif 1 sama dengan 2. Kemudian A negatif 1, itu A dikali negatif 1 berarti negatif A ditambah B sama dengan 2. Kita tulis aja ini persamaan yang pertama. Kemudian F2, ketika X-nya itu diganti 2, maka menjadi A dikali 2 ditambah B sama dengan 11. A dikali 2 sama dengan 2A, kemudian ditambah B sama dengan 11. Ini kalian terus persamaan kedua. Langkah selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 2 seperti ini. Kita kurangkan persamaan 1 dan 2. Hasilnya negatif adalah A sama dengan negatif 9. Nah, setelah kita eliminasi, kita substitusikan A ke persamaan 1 atau 2 itu bisa saja, terserah kalian, karena di sini saya mengambil yang 1 aja. Persamaan 1. Negatif A plus B sama dengan 2. Kita tinggal ganti A-nya itu menjadi negatif 9. Nah, negatif ketemu negatif berarti dia positif. 9 ditambah B sama dengan 2. B berarti 2 dikurangi negatif 9, berarti B sama dengan negatif 7. Jadi rumus fungsinya adalah Fx sama dengan negatif 9x dikurangi 7, atau bisa ditulis Fx sama dengan 9x plus 7. Selanjutnya kita menentukan banyak pemetaan. Jika banyak anggota himpunan A adalah Na sama dengan A dan banyak anggota himpunan B adalah NB sama dengan B kecil, maka banyak pemetaan yang mungkin satu dari A ke B adalah B kecil pangkat A. Berarti di sini kita tinggal balik. Kalau ditanya A ke B, berarti anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota A. Kemudian kalau dari B ke A, berarti kita balik. Berarti anggota banyaknya anggota A dipangkatkan dengan banyaknya anggota B. Supaya lebih paham, kita langsung ke soal saja. Contoh soal. Diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan himpunan B A, B, C, D. Tentukan banyak pemetaan dari A ke B dan sebaliknya. Kita cari dulu NA-nya. NA tadi apa? Banyak anggota. Banyak anggota di A itu ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 anggota. Kemudian di B ada berapa anggota? A, B, C, D ada 4 anggota. Berarti NA sama dengan 3 dan NB sama dengan 4. Jadi banyak pemetaan dari A ke B adalah B pangkat A sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 64. Sebaliknya dari B ke A berarti A kecil pangkat B kecil sama dengan 3 pangkat 4 sama dengan 81. Next, tabel fungsi. Nah, nilai fungsi diperoleh dari hasil mensubstitusi atau mengganti X pada rumus fungsi yang diketahui dengan daerah asal yang diberikan.
Nah, nanti kalau biasanya diketahui daerah asalnya, kemudian kalian disuruh untuk mencari daerah hasil, bisa menggunakan tabel fungsi. Nah, ini tabel fungsi digunakan untuk membantu mencari nilai fungsi atau daerah hasil. Tinggal memasukkan aja nilai X-nya nanti di soal, inginnya diganti angka berapa gitu. Kemudian setelah membuat tabel, kita bisa menggambar grafik fungsi. Nah, menggambar grafik itu menggambar titik-titik dari tabel nilai fungsi tadi ke diagram kartesius. Kemudian titik-titik itu tadi dihubungkan dengan garis. Nah, supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Ini nggak bisa. Diketahui himpunan A sama dengan negatif 1, 0, 1, dan 2. Di sini kalian dengan rumus fungsinya ini 2x min 1, 2x negatif 1, rumus fungsinya seperti itu. Ini ditanya berapa nilai daerah hasilnya, Jika ditanya daerah hasilnya, kita langsung aja membuat tabel seperti ini ya. Di mana X di sini itu adalah anggota himpunan A, yaitu 1. Maaf, ini negatif 1 ya, bukan ya betul. Negatif 1, 0, 1, dan 2. Di sini rumus fungsinya 2x min 1. Kemudian ini x, y nanti untuk membuat diagram kartesiusnya, diagram fungsi. Nah, ketika x negatif 1, kita tinggal masuknya kan. X itu kalian ganti negatif 1. Berarti 2 dikali negatif 1 dikurangi 1 sama dengan negatif 2 dikurangi negatif 1 sama dengan 3. Berarti dia ketemu 3. Ini atau Y. Kemudian 0, ketika 0 berarti X-nya diganti 0, hasilnya negatif 1. Kemudian ketika 1 berarti X-nya diganti 1, hasilnya adalah 1. Kemudian ketika X-nya 2, hasilnya adalah 3. Kemudian menggambar grafik fungsi. Nah, kita tinggal menggabungkan X dan Y tadi ya. X negatif 1, Y-nya berapa? Negatif 3. Sudah diketahui Y negatif 3. Kemudian yang berikutnya 0, X0, Y-nya negatif 1. X1, Y-nya juga 1. X2, Y-nya 3. Kalau sudah diketahui tabel ini, kalian bisa langsung menggambar grafik fungsi. Langkah pertama, jangan lupa membuat garis horizontal dan vertikal seperti ini ya, ke atas ke bawah samping itu. Kita mulai dari yang pertama, negatif 1. Ketika X itu negatif 1, berarti di sini X negatif 1 kan di sebelah kiri ya. Ini negatif 1, terus Y-nya negatif 3, bertemu di sini, ini titiknya. Kalian buat seperti ini. Ini dikasih titik kalau sudah bertemu antara negatif 1 dengan negatif 3. Selanjutnya sama. Ketika titik-titik sudah selesai kalian buat, kalian bisa menghubungkan titik-titik tersebut menggunakan
garis seperti ini. Nah, ini kita hubungkan dengan garis kan? Itu. Mudah ya, sudah paham. Kemudian ini ada latihan soal, silahkan dikerjakan. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.